Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 Wanda ketahuan bohong, Sandi mengancam. Udah bang, siapa lawan malam ini? Tanya Sahara. Tristan, pria yang mengejar-ngejar seorang Sahara tapi selalu ditolak. Kekeh laki. Memang dia juga anak geng motor? Tanya Sahara heran. Laki mengangguk. Geng motor Maxeron, jawab laki. Cek geng motor yang serampangan dan suka tawuran itu, dia ketuanya. Tanya Sahara. Wakil, ketuanya bernama Gilbert, jawab laki. Si Gilbert ini kan musuh bebuyutan Bang Kenzo kalau gue gak salah. Ujar Rico. Laki mengangguk. Benar sekali, dan aku dengar dia baru datang dari luar negeri beberapa hari lalu. Dan sepertinya dia akan hadir malam ini. Hati-hatilah, Ra. Aku khawatir dia akan mengincarmu, orang yang paling dekat dengan Bang Kenzo. Laki mengingatkan. Memang ada masalah apa di antara mereka? Tanya Sahara yang memang tidak tahu. Laki menggeleng. Gue gak bisa bicara sama lo. Biar nanti Bang Kenzo yang mengatakannya sendiri sama lo. Jelas laki. Sahara tak lagi bertanya. Baiklah bang, Ara siap-siap dulu latihan untuk nanti malam. Sahara pamit dan masuk ke dalam ruang latihan mereka. Apa tidak akan jadi masalah dengan Sahara? Bang, tanya Rico khawatir. Semoga saja tidak, dan berdoalah kita semua baik-baik saja. Jawab laki menepuk bahu Rico lalu pergi menyusul Sahara. Begitupun dengan Rico. Ra, kekuatan kaki lo tambah lagi. Teriak laki. Sahara mengangguk karena memang kaki sebelah kirinya adalah kelemahan bagi dia. Tapi sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Yang bahkan selalu menjadi incaran para musuhnya saat bertanding. Sahara berlatih dengan serius dan untuk sekarang bukan masalah uang lagi yang dia kejar. Tapi sparring bagi Sahara sekarang adalah sebagai media dirinya. Untuk mengekspresikan perasaan dirinya. Meluapkan segala emosi dalam dirinya yang selama ini berusaha dia tekan. Menang adalah bonus yang akan dia gunakan untuk kepentingan usaha mereka. Yang nantinya jauh lebih bermanfaat. Hal ini juga untuk membuat dirinya jauh lebih kuat. Karena tidak tahu setelah ini dia akan menghadapi musuh seperti apa. Istirahatlah, Ra. 2 jam lagi kita mulai. Teriak laki. Sahara kemudian turun dan beristirahat sebentar. Sebelum pertandingan sebenarnya bersama dengan Tristan dimulai. Apa yang dia inginkan dariku, Bang? Tanya Sahara saat mereka duduk di sofa. Makan malam denganmu. Kekeh laki yang juga merasa lucu dengan keinginan Tristan. Tapi dia tahu tak sesederhana itu tujuan utama dari pria seperti Tristan. Pria seperti Tristan pasti akan mengincar yang lainnya dari Sahara. Sebelum berhasil mendapatkan yang dia inginkan, pasti pria itu akan terus mengejarnya. Gue serius bang, kesal Sahara.
Lah gue serius Ra. Jika menang dia minta lo makan malam sama dia. Jika kalah dia bayar 10 juta. Menang kalah lo tetap untung. Jawab laki membuat Sahara mencebikkan bibirnya kesal kepada laki. Orang kaya bingung buang duit ya begitu. Kekeh Riko. Satu persatu anggota mereka sudah datang. Dan siap menyaksikan pertandingan antara Sahara dan juga Tristan. Sahara sedang bersiap di dalam kamarnya. Sedangkan rombongan Tristan juga baru saja tiba. Bersamaan dengan Sahara yang keluar dari dalam kamar. Apa kabar laki? Sapa Gilbert yang mengenal laki. Baik. Jawab laki singkat. Pria itu belum balik, dan wanita ini pasti bernama Sahara, cantik juga. Kekeh Gilbert saat melihat Sahara yang memang cantik. Di sebelah Gilbert, Tristan merasa kesal. "Pa kabar Ra?" tanya Tristan sambil tersenyum. "Baik Pak Tristan, saya tidak menyangka jika Anda yang meminta bertarung dengan saya Pak." Jawab Sahara, "Karena kamu sangat sulit kuajak untuk hanya sekedar makan bersama." Jawab Tristan sambil tersenyum, "Karena saya memang tidak biasa." "Pergi bersama dengan orang asing." Jawab Sahara santai. Membuat Gilbert menatap ke arah Sahara dengan tatapan aneh. Entahlah, seorang Tristan ditolak cewek ternyata. Kekeh Gilbert. Sahara merasa malas meladeni mereka dan mengkode laki. Laki yang faham segera mengajak mereka untuk bersiap. "Rasanya aku tak tega untuk memukul wajah mulusmu itu Sahara." Bisik Tristan saat Sahara melewatinya. Tapi Sahara tak peduli, membuat Tristan tersenyum tipis melihatnya. "Kamu memang wanita yang sangat menantang Sahara. Biasanya para wanita yang dengan sukarela menyerahkan dirinya padaku. Tapi sekarang aku harus bekerja keras untuk menarik perhatianmu." Kekeh Tristan. "Dia wanita yang menarik," seru Gilbert yang masih bisa didengar oleh Tristan. Membuat hatinya semakin kesal kepada sahabatnya itu. "Mari silahkan bersiap, pertandingan akan segera dimulai." Ujar Rico lewat pengeras suara. Sedangkan di sisi lain laki sedang memasangkan pelindung di tubuh Sahara. "Tenanglah, dan bertanding seperti biasa. Walau memang aku harus akui jika Tristan juga lebih jago darimu." Ujar laki. Sahara mengangguk. "Thanks bang, tapi gue gak suka dengan tatapan dua pria itu padaku." Tatapan pria mesum pecinta selangkangan. Menjijikan. Kesal Sahara membuat laki terkekeh. "Ternyata kamu tahu itu?" Jawab laki. Sahara hanya mencebikkan bibirnya kesal. Pertandingan dimulai dan kedua petarung sudah berada di posisi mereka masing-masing. Pertarungan lumayan sengit antara Tristan dan juga Sahara. "Kamu lumayan tangguh juga sayang. Aku suka sekali, dan durasi kita bisa lebih lama." Kekeh Tristan sambil mengusap sudut bibirnya yang berhasil dipukul dengan keras oleh Sahara. "Cek otak mesum." Kesal Sahara membuat Tristan tertawa.
Melihat Tristan lengah, Sahara kembali menyerang dan membuat Tristan ambruk tersungkur. Ronde pertama dimenangkan oleh Sahara. Kamu membuatku semakin bersemangat, sayang. Kekeh Tristan sambil memegang perutnya yang sakit karena tendangan Sahara. Baguslah, jawab Sahara santai. Ronde kedua kembali dimulai. Kali ini pertarungan sengit karena Tristan sudah mulai mengeluarkan kekuatannya. Dan Sahara juga kena pukul di pipinya. Cek, kamu merusak kecantikanku, Pak. Kesal Sahara. Maaf, sengaja biar kamu kalah. Kekeh Tristan. Mereka kembali bertarung dengan sengit dan saling serang tak terelakkan. Kali ini Sahara berhasil dikalahkan oleh Tristan. Gilbert tersenyum melihat bagaimana cara Sahara bertarung. Entah apa yang ada dalam pikiran pria itu. Tidak bisa ditebak senyuman pria itu. Menyebalkan pria itu. Kesal Sahara memegangi perut dan pipinya. Fokuslah, dia juga punya kelemahan di tangan kirinya. Ucap laki yang diangguki oleh Sahara. Round ketiga dimulai dan kedua orang kembali bertarung. Walaupun Sahara adalah seorang wanita. Tapi wanita itu tidak bisa diremehkan begitu saja. Karena kemampuannya juga tak bisa dianggap enteng. Begitupun dalam pertandingan sekarang. Bahkan Tristan yang seorang pria yang beberapa kali menang. Mulai kewalahan menghadapi serangan dari Sahara. Sahara menendang Tristan di kaki kirinya. Sehingga membuat pria itu ambruk dan dengan cepat Sahara memiting tangannya. Melihat Sahara memiting tangannya, Tristan malah tersenyum dan bahkan akan memeluk tubuh Sahara. Lebih lama lagi Sahara, aku suka dengan sentuhan tanganmu. Desirannya berbeda. Bisik Tristan membuat Sahara mual dan melemparkan tangan Tristan dengan keras. Hingga membuat pria itu kesakitan. Kau kalah, jawab Sahara bangkit dan menjauh dari Tristan yang malah tertawa karena kekalahannya. Aku semakin penasaran denganmu, Sahara. Kamu wanita pertama yang membuatku penasaran. Ujar Tristan. Tapi Sahara tak peduli dan menjauh dari Tristan. Gilbert mendekat ke arah Sahara dan gengnya yang sedang bersorak bahagia dengan kemenangan Sahara. Selamat, ternyata lo bukan wanita yang lemah. Gue suka cewek seperti lo. Ujar Gilbert sambil tersenyum penuh misteri. Silahkan selesaikan urusan taruhannya. Jawab Sahara duduk sambil membuka pengaman di tangan dan kakinya. Gilbert malah semakin penasaran dengan wanita itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Gilbert membuat Tristan tak suka. Dia tak ingin jika Gilbert menginginkan wanita yang sama dengan yang dia inginkan. Dia tak akan rela jika Sahara jatuh dalam pelukan pria seperti Gilbert. Walau dirinya juga pria bejat, tapi dia tak rela. Sialan kau, Gilbert. Kesal Tristan saat turun dari ring dan mendekat ke arah mereka. Mana nomor rekeningmu? Tanya Tristan. Pakai rekening bank laki saja. Jawab Sahara sambil membasuh wajahnya yang terasa panas dengan air dingin.
Hal itu malah membuat Sahara terlihat semakin se-se. "Kemana suamiku?" tanya Wanda saat melihat Humaira sedang memasukkan makanan ke dalam piring. "Bapak sakit, Bu. Beliau ada di kamar bawah sebelah kamar saya," jawab Humaira membuat senyum tipis terukir di wajah Wanda. Hal itu sangat jelas bisa dilihat oleh Humaira. Wanita itu mengusap dadanya melihat Wanda bahagia seperti itu. Ketika mendengar suaminya sakit, "Sakit apa, Sandi?" "Pasti kamu tidak becus menjaga dia. Selama menikah denganku bahkan dia jarang sakit." "Emang lebih benar kalau kamu aku pecat." Kesal Wanda dan pergi dari sana menuju kamar Sandi. Yang di dalamnya ternyata ada satu orang penjaga. Entah apa tujuannya, tapi yang jelas saat ini perasaannya sangat bahagia. Saat melihat keadaan Sandi yang terbaring lemah dan dengan wajah yang pucat, senyum mengembang di bibir Wanda saat berada di pintu. Hal yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Melihat Sandi terbaring tak berdaya dan perlahan-lahan akan mati. Setelahnya dia tinggal mengurus Sahara dan semua harta Sandi akan menjadi miliknya seutuhnya. "Sayang, kamu sakit apa?" tanya Melanie. Seketika wanita itu mengubah raut wajahnya menjadi terlihat sangat sedih dan panik. Sandi hanya melirik saja ke arah Wanda dan kembali memejamkan matanya. Wanda mencoba menyentuh tangan Sandi. Tapi pria itu enggan sekali disentuh Wanda membuat istri sirinya itu merasa kesal bukan main. "Jangan sentuh," tolak Sandi. "Kamu kenapa sih sayang? Selama ini kamu jarang sakit. Kenapa akhir-akhir ini badan kamu malah lemah seperti ini? Apa wanita itu tidak bisa mengurusmu? Lebih baik kamu pecat saja dia. Selama denganku kamu gak pernah sakit." Tanya Wanda mengabaikan ucapan Sandi yang kesal dan seakan menolak kehadiran dirinya. "Diamlah, jangan sok paling mengurusku. Selama ini juga kamu tak pernah mengurusku seperti Rianti, yang dengan telaten mengurus semua kebutuhanku sampai hal yang paling kecil," jawab Sandi. "Kenapa kamu selalu membandingkanku dengan wanita penzina itu? Sampai kapanpun aku tak akan pernah sama dengan dia. Levelku dan dia berbeda. Aku jauh lebih berkelas dibanding wanita itu. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu menyebut nama wanita itu di depanku? Apa kamu ada niatan untuk kembali kepada mantan istri yang sudah kamu buang dan penyakitan itu?" Emosi Wanda yang tak suka jika dibandingkan dengan Rianti karena memang mereka berbeda jauh. "Oh ya, kenapa kamu tidak bilang padaku? Kalau selama ini Rianti benar-benar sakit seperti yang dikatakan Sahara. Kamu selalu bilang kalau dia baik-baik saja dan bahkan sedang dekat dengan pria lain. Kenapa selama ini kamu diam dan menyembunyikan semuanya dariku? Dan semua uang yang seharusnya kamu berikan kepada mereka, kemana semuanya? Apa seperti yang dikatakan anakku? Astaga, jika benar betapa bodohnya aku selama ini percaya kepada wanita seperti kamu. Bahkan aku menjadi ayah dan suami yang kejam untuk dua wanita yang selama ini menemaniku." Sandi memicingkan matanya menatap Wanda penuh amarah.
Wanda terdiam. Dia tak sengaja terpancing emosi dan pada akhirnya keceplosan. Dia tergugup dan mencoba menghindar dari tatapan Sandy. Dia tak ingin pria itu tahu kalau dia berbohong selama ini. Jangan sekarang, belum waktunya Sandy tahu semuanya. Sebelum dia mendapatkan semua harta Sandy, tunggulah sebentar lagi. Dia harus bisa berakting sebentar lagi. Buat Sandy percaya kepadanya untuk terakhir kali. Itu yang ada dalam pikiran Wanda. Aku hanya menebak saja jika wanita itu sakit. Karena saat 2 bulan terakhir aku mengirim uang kepada dia. Aku melihat badannya kurus dan juga terlihat lebih tua. Lagi pula mana mungkin aku tidak amanah mas. Aku selama ini selalu memberikan uang titipan kepada mereka. Baik uang kebutuhan sehari-hari Sahara maupun uang sekolah Sahara. Bohong Wanda mencoba kembali menetralkan kegugupannya. Sandy hanya tersenyum tipis. Apa yang kamu katakan semuanya itu adalah kebenaran? Atau kebohongan Wanda? Kau tahu aku tak pernah suka dibohongi oleh siapapun. Tanya Sandy penuh penekanan. Apa maksudmu? Mana mungkin aku berbohong? Kalau aku berbohong artinya aku sama saja dengan Rianti. Yang selalu membohongi dan membuat kamu kecewa mas. Kamu tahu aku juga menyayangi Sahara. Dan bahkan aku juga rela kalau menjadi adik madu dari Rianti dari awal kan. Artinya aku sudah menerima berbagi, asal kamu adil. Tapi kamu lihat sendiri kenyataannya, ternyata Rianti tak sebaik yang kamu kira. Jangan percaya dengan ucapannya lagi mas. Dia memang tak pernah suka padaku dari awal. Jelas Wanda. Tapi kenyataannya uang untuk mereka pun ternyata tak pernah kamu berikan kan? Kamu kemanakan uang itu selama bertahun-tahun lamanya Wanda? Tanya Sandy tenang. Aku, tidak. Aku selalu memberikan uang itu kepada mereka. Apa mereka mengatakan jika aku tak memberikannya? Pintar sekali mereka berbohong dan membalikan ucapannya. Bahkan aku sering dimaki dan diancam oleh Rianti dan Sahara saat aku datang menemui mereka. Bohong Wanda masih mempertahankan aktingnya selama ini. Mana mungkin Rianti bisa memakimu? Bahkan padaku dia tak berani berbicara kasar walau aku sudah menyakitinya. Kepada Sahara saja dia bahkan meminta untuk tetap menghormati aku. Walau selama ini aku menyiksa anakku sendiri. Karena kebohongan dari kamu dan anakmu untuk Sahara. Dan bahkan dengan bodohnya aku percaya begitu saja kepada kalian. Jawab Sandy mulai emosi. Terserahlah, aku gak mau berdebat masalah itu. Saat ini kamu sedang dikuasai emosi. Tenangkan dirimu sayang. Wanda menghindar dan beranjak dari sana. Aku tak akan memaafkan kalian jika benar kalian terlibat dan juga membohongiku selama ini. Jawab Sandy. Wanda menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Sandy. Setelahnya dia benar-benar pergi dari dalam kamar Sandy. Dengan sikap yang berusaha tenang walau sebenarnya dia menahan amarah. Kurang ajar kau Sandy. Kenapa kamu tidak mati saja biar aku segera menguasai semua hartamu? Kesal Wanda di dalam kamarnya.
Belum lagi dia kesal karena melihat video Hendra dan seorang perempuan di dalam rumahnya. Tapi dia tidak bisa ke sana karena ada Sandi di dalam rumah. Mencoba menghubungi pria itu tapi tak bisa juga. Nomornya masih tidak aktif juga. Breng. Kemana pula kau Hendra? Awas saja jika benar kau bermain api di belakangku. Emosi Wanda. Dia menuju ke lemari bajunya dan membawa kotak perhiasan yang tertinggal hanya 2 cincin saja. Sekarang Sandi sudah membatasi kartunya sehingga dia tak bisa seenaknya berbelanja perhiasan. Sial, sisa segini. Mana limit kartu yang diberi Sandi tak lebih dari 5 juta, cukup untuk apa? Kesal Wanda. Belum lagi kedua anaknya sekarang menjadi beban dirinya. Karena mereka tidak diberi fasilitas apapun dari Sandi. Wanda memijit pelipisnya pusing dengan keadaan yang tak pernah dia kira sebelumnya akan seperti ini. Ara, panggil Jenny. Jenny, kapan kamu pulang? Tanya Sahara kepada sahabatnya. Beberapa minggu ini Jenny pergi berobat ke luar negeri bersama dengan orang tuanya. Sahabat Sahara itu memang sakit, sehingga membuat dirinya tak bisa lelah. Semalam, aku kangen sahabatku, teriak Jenny. Mereka berpelukan, melepas rindu. Kenapa wajahmu? Apa kamu habis tarung lagi? Tanya Jenny. Sahara mengangguk, dia tidak bisa bohong kepada sahabatnya. Karena Jenny tahu semuanya tentang dia. Begitupun Sahara tahu semua tentang Jenny. Sahabatnya itu tak bisa menyembunyikan hal kecil kepadanya. Di pipinya memang masih ada luka lebam bekas semalam bertanding dengan Tristan. Kak dasar, sudah kubilang cewek harus anggun jangan kayak preman. Nanti jauh jodoh tahu. Jawab Jenny, kayak yang sendirinya udah ada calon aja. Segitu sama si Dava diselingkuhin juga. Makanya jangan asal mau aja sama cowok buaya. Yang pada akhirnya cuma morotin kamu saja. Dibilangin malah bandel. Nyesel sendiri kan? Jawab Sahara. Membuat Jenny mencebikkan bibirnya. Karena memang benar pria itu tidak benar-benar suka padanya. Melainkan hanya ingin uang dari Jenny saja. Jenny memang terlalu gampang memberikan uang kepada orang yang dia suka. Loh, ada Jenny? Tanya Riko yang baru saja tiba di kafe. Apa kabar Bang Riko? Sapa Jenny. Gimana keadaan kamu udah baikan? Tanya Riko yang memang tahu jika Jenny sakit. Alhamdulillah baik bang, jawab Jenny. Ra, di luar ada yang nyari lo. Laki datang. Siapa bang? Tanya Sahara. Gak tahu, gue gak kenal. Tapi cewek berjilbab, sepertinya dia orang itu. Jawab laki membuat kening Sahara mengerut. Mengira dan menebak siapa yang mencarinya. Siapa ya? Tanya Sahara bingung sambil berjalan keluar kafe. Ternyata wanita yang mencarinya adalah Humaira. Maaf, ada apa Anda mencari saya?
Tanya Sahara kepada Humaira. Sahara duduk santai di depan Humaira. Apa kita bisa bicara di dalam, di tempat yang lebih aman? Ujar Humaira sambil melirik ke segala arah. Sahara faham dan mengangguk. Masuklah Mbak, kita bicara di ruanganku. Ajak Sahara. Humaira mengikuti Sahara dari belakang. Silahkan duduk, jawab Sahara. Anda bukankah wanita yang akan dijadikan Pak Sandi sebagai istri bayaran? Tanya Sahara yang masih hafal dengan foto Humaira yang diberikan oleh Sandi. Humaira mengangguk, tapi tidak jadi dan saya sekarang bekerja sebagai asisten pribadi Pak Sandi. Untuk membuat Bu Wanda terpancing emosinya, jawab Humaira. Yang diangguki oleh Sahara tanpa berniat menanggapi ucapan Humaira. Lalu untuk apa Anda kemari? Tanya Sahara dingin. Sekarang Pak Sandi sedang akting sakit keras. Karena ternyata Bu Wanda memberikan obat pelumpuh saraf selama ini kepadanya. Beruntung saat bekerja di luar kota dia menyadari dan mengeceknya. Kemarin Bu Wanda memberikan lagi dengan dosis yang lebih banyak. Dan tujuannya adalah untuk membuat Pak Sandi lumpuh. Dan mendapatkan semua harta Pak Sandi. Jelas Humaira. Sahara masih diam, karena memang dia sudah tahu sebelumnya dari Sandi sendiri. Dan saya kemari diminta Pak Sandi untuk memberikan ini. Humaira memberikan amplop berwarna coklat kepada Sahara. Setelah tak mendapat tanggapan apapun dari gadis itu. Apa ini? Tanya Sahara. Saya kurang tahu. Hanya saja saya diminta untuk memberikan itu semua kepada Anda. Karena saat ini Bu Wanda sedang mengawasi Pak Sandi dengan ketat. Mungkin malam ini atau besok ada kemungkinan mereka akan mengeksekusi Pak Sandi. Jelas Humaira. Apa dia sudah gila dan bosan hidup berbuat konyol seperti itu? Itu sangat berbahaya, dasar pria tua keras kepala. Kesal Sahara kepada ayahnya. Kenapa pria itu malah mengambil risiko dari tindakannya? Karena dia yakin jika Hendra tak akan memberi ampun lagi kepada Sandi. Apalagi tujuan mereka adalah harta. Semoga saja tidak non. Jawab Humaira yang juga merasa khawatir. Jangan panggil aku Nona, panggil Sahara saja. Kita juga bukan majikan dan bawahan. Jawab Sahara kepada wanita yang lebih tua 10 tahun darinya. Apa kamu tahu resiko dari pekerjaan kamu ini, Mbak? Tanya Sahara. Humaira mengangguk. Saya sudah tahu resikonya, dan sudah saya pikirkan matang-matang. Jawab Humaira. Apa yang kamu inginkan dari Sandi? Sampai kamu mau mengambil resiko besar dari pekerjaanmu ini? Apa kamu juga menginginkan hartanya seperti yang dilakukan Wanda? Atau ingin kedudukan Nyonya Sebastian setelah berhasil menyingkirkan Wanda? Tanya Sahara penuh selidik. Saya hanya butuh upah dari pekerjaan saya untuk pengobatan ibu saya, yang tidak tercover sepenuhnya oleh jaminan kesehatan dari pemerintah. Saya tidak ada niatan apapun selain itu. Jelas Humaira. Tapi Sahara tidak percaya begitu saja.
Semoga saja tujuanmu tidak berubah di tengah jalan. Jawab Sahara sambil tersenyum miring. Membuat Humaira menunduk merasa tak nyaman dengan tatapan Sahara seperti itu. Setelah Humaira pergi, tak lama juga Jenny pamit pulang. Sahara juga pulang ke rumah, melihat ibunya sedang terlelap dia mencium keningnya. Lalu masuk ke dalam kamarnya sambil membawa map coklat, yang tadi diberikan oleh Humaira dari Sandi. Sahara duduk di sofa dan membuka amplop coklat, yang ternyata berisi surat berharga yang sudah berganti semua menjadi namanya. Bahkan perusahaan Sebastian juga sudah berubah menjadi namanya. Di dalamnya juga ada surat yang diselipkan oleh Sandi. Bersambung.